Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa dan siswi MTS Negeri 4 Jembrana yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam secara online. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai setelah kalian membaca doa, jangan lupa kalian mengklik pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam jumpa kepada siswa dan siswi MTSN Negeri 4 Jembrana dalam pembelajaran online sejarah kebudayaan Islam. Materinya adalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam periode Mekah, kelas 7. Coba kalian perhatikan peta konsep yang ada di layar ini. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Periode Mekah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, substansi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menegakkan tauhid. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, adanya kehidupan setelah mati. Yang keempat, persamaan derajat antar sesama. Yang kelima, ibdah dan mahdah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, coba kalian perhatikan latar belakang masyarakat Arab yang ada di kota Mekah. Yang pertama, menyembah berhala yang terkenal Lata, Uzza, dan Manat. Yang kedua, suka memperjualbelikan budak belia. Yang ketiga, gemar minum minuman keras, judi, dan berzina. Yang keempat, bangsa Arab terpecah belah menjadi suku-suku atau kabilah yang saling membanggakan antara suku mereka masing-masing. Yang kelima, kebiasaan orang Arab memberikan penghargaan berdasarkan kekuasaan, kedudukan, kekayaan, dan keturunan. Menyebarkan Islam di kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul ketika menginjak usia 40 tahun, tepatnya pada malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh membaca surat Al-A'la ayat 1-5. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadijah merupakan orang pertama beriman dan masuk Islam. Setelah 2,5 tahun kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang kedua, surat Al-Mudassir ayat 1-7. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa ruhza fahruz wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu
dan tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah kamu Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, karena Tuhanmu bersabarlah. Dengan turunnya wahyu tersebut, maka jelaslah misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak manusia menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sekutu baginya. Substansi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah. 1. Menegakkan tauhid. Yang kedua, mengajarkan akhlak mulia. Yang ketiga, menekankan adanya kehidupan setelah mati. Yang keempat, mengajarkan persamaan derajat antar sesama. Dan yang kelima, mengajarkan ibadah dan mahdah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam, memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Mekah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir asyi'ataka minal aqrabin. Itulah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan metode dakwah yang kedua yaitu secara terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Hijj ayat 94. Fasda bima tu'marun wa a'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dengan menyiarkan dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, reaksi orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Yang pertama, kemarahan orang kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghina nenek moyang mereka dan Tuhan mereka, yaitu berhala. Yang kedua, intimidasi terhadap umat Islam, memaksa budak-budak yang masuk Islam untuk kembali menyembah berhala. Yang ketiga, yaitu penganiayaan terhadap orang yang hijrah ke Habasyah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 615 Masehi. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap tinggal di kota Mekah. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.